Saya bisa masuk di sini, bertemu dengan Bapak Ibu semuanya. Selamat bergabung dengan program studi Magister Keperawatan. Ini semester 1 ya, Bapak Ibu nggih? Nggih, Bu. Ya, alhamdulillah. Eh, Mohon maaf ini tadi saya terlambat 5 menit. Saya ingin kenalan dulu satu persatu ya. Ini sekalian saya lihat di Siado, saya tidak memberikan link absen kepada Bapak Ibu semuanya, tetapi saya akan langsung mengisikan absennya di Siado. Oke. Yang pertama Pak Setiono. Nah, saya ingin kenalan dulu ya. Oh ya, sebelumnya mungkin saya kenalkan dulu ya. Saya Bu Ika, salah satu dari staf pengajar di keperawatan gawat darurat, timnya Gadar nggih. Saya aslinya Magelang. Saya di Malang sejak kuliah S1 dan terus di sini, terus di sini. Ya, alhamdulillah bergabung di UB sejak tahun 2006, kurang lebihnya begitu. Ya Bapak Ibu, saya mau pengen melihat lebih dekat nggih, pengen kenal lebih dekat dengan Bapak Ibu semuanya. Mungkin bisa disebutkan nama, kemudian asal institusi dan asal daerahnya di mana. Nggih, dari yang pertama ini adalah Pak Setiono. Monggo Pak Setiono, silahkan Pak Setiono. Ada Pak Setiono? Apakah ada Pak Setiono? Ada Bu. Monggo. Cuma gambarnya kok agak mukanya hilang. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. saya Setiono Bu. Sekarang bekerja di Rumah Sakit Umum Provinsi NTB di Mataram. Untuk pendidikan sebelumnya di D3 Keperawatan di Akper Malang atau di Ijen, kemudian S1-nya di Brawijaya tahun 2005, masuk 2005 Bu. Sekarang masih di UGD Rumah Sakit Umum Provinsi NTB. Mungkin demikian Bu. Masuknya di UB 2005 ya Pak. Berarti PSKB nggih? Iya Bu. Ya berarti kita sempat ketemu dong Pak. Kalau nggak salah ya masih ketemu sama itu waktu belum berangkat Pak Bumbo, Pak Tony, gitu, sama Bu. Senior di sini. Alhamdulillah, terima kasih Pak Setiono. NTB itu berarti mana, Sumbawa Pak? Lombok Sumbawa. Oh, Lombok Sumbawa nggih. Dengan Pak Lalu Aris bukan ya? Pak Lalu Aris satu rumah sakit dengan beliau. Bukan, beliau sekarang di pemadam kebakaran Lombok Timur. Oh, dipindah di sana. Nggih. Di pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran itu berarti bukan rumah sakit ya, Pak? Bukan. Oh, berarti beliaunya ikut tenaganya Pemda berarti ya? Bukan Depkes ya, nggih. Ya, dimanapun kita berada, yang penting bisa bermanfaat untuk sesama. Ya, terima kasih Pak Setiono. Selanjutnya ada Mbak atau Mas ini, Mbak, insya Allah, Mbak Rikhula Marieti Sandra atau Bu ini. Yang ya, mana nggih? Ibu, saya. Oh iya. Saya Regula Marieti Sandra dari Pontianak, Ibu. Nah, untuk sekarang saya sedang tidak bekerja, lagi off kerja dulu, sebelumnya di pendidikan. Saya lulusan D3 Keperawatan di Wirahusada Yogyakarta tahun 2006. Kemudian lanjut jadi perawat rumah sakit di Rumah Sakit Antonius. Tahun 2010 saya lanjut S1, baru kita masuk dosen gitu kan selama 7 tahun. Nah sekarang off dulu karena penyetaraan. Semoga lanjut lagi jadi pendidikan lagi gitu ya. Itu aja Ibu. Iya. Sebelum off di mana Bu institusi pendidikannya di Pontianak? Akper Dharma Insan Ibu. Oh, Dharma Insan, iya. Ya, enggak apa-apa. Ya, hidup ini memang terkadang ada variasi.
Dinikmati Oke, Ibu. saja ya, Benar, dinikmati Ibu. saja. Iya. Gitu. Ya. Ya, terima kasih. Ada Bu Nur Aini? Ada Bu Nur Aini? Iya, Bu. Ya, monggo. Perkenalkan nama saya Nur Aini, Bu. Bisa Ya. dipanggil Aini. Saya dulu S1-nya di Universitas Muhammadiyah Malang. Kemudian saya bekerja di rumah sakitnya UMM juga, Bu. Kebetulan di IGD-nya. Saya angkatan tahun 2011, Bu, waktu S1-nya. Jadi masuk di UMM masih 2017-an. Sekarang di rumah sakit UMM berarti, Mbak? Nggih, di IGD. Sama Pak Ali? Iya betul, sama Mas Ali. Cuman iya. Mas Ali sudah dipindah ke isolasi, Bu. Oh, sekarang di isolasi COVID. Nggih. Nggih. Ya, terima kasih Mbak Nur Aini, orang Nggih. Malang ini. Kemudian ada Mbak Dwi Cahyaningsih, Elok Sugiarto. Oke, saya Bu. Oke. Ya, saya Dwi Cahya, biasanya dipanggil Elok Bu, atau Dwica kalau dulu di S1 UB. Masuk 2008, lulusnya 2013. Oke, kerja di mana sekarang, Mbak? Di Saiful Anwar Bu, di IGD. Alhamdulillah, di IGD. Wah, anak boy Pak Pur ini. Alhamdulillah. Tugas belajar atau izin belajar? Tugas belajar, Bu. Berarti off ya? Off. Kerjanya? Oh ya, sip, bisa fokus. Insya Allah. Ya, makasih. Ada Pak Yusuf Hanafiah. Nonton? Ada Pak Yusuf? Sinyalnya sedang nggak bagus mungkin. Tadi sempat 18, ini sekarang 16. Ya, nggak apa-apa. Kita ini aja. Nanti barangkali bisa bergabung lagi. Ada Pak Muhammad Supriyadi. Nonton? Ada? Ya, monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, dinasi ruang apa, Pak? Dinasi ruang apa? Dinasi ruang apa? Oh, di Komite Keperawatan. Baik. Dulu S1-nya dari mana? Oke, siap. Ya, kemana-mana enggak apa-apa. Yang penting tujuannya satu ya. Menjadi perawat yang profesional mengabdi untuk bangsa. Oke, terima kasih Pak Muhammad. Kemudian ada Mbak Yeni, Mas ini, Mas Luki Albertus. Ya, ada? Ya Bu, selamat pagi. Ya, pagi. Perkenalkan, nama saya Luki Albertus Palenewen, asal Manado. S1-nya di Universitas Katolik di Lasal Manado, terus lanjut nurse di Universitas Katolik di Lasal Manado juga, dan sekarang bekerja sebagai tenaga pendidikan di tempat yang sama, Universitas Katolik di Lasal Manado. Oke, mantap. Ya, makasih ya Mas Laki ya, semoga beruntung terus ini Mas Laki. Amin. Kemudian ada Mas ini ya, Mas Dwi Wiyono, monggo, ada? Siap hadir, Bu. Siap hadir, nggih. Silakan. Mohon izin perkenalan, Ibu. Ya. Nama saya Dwi Wiyono, asal dari Sragen, Jawa Tengah. Saat ini bekerja di RSUD Sragen, di ruang ICU. Untuk riwayat pendidikan, D3 saya di Poltekkes Surakarta, S1 dan nurse-nya di Stikes Kusuma Husada Surakarta. Terima kasih. Tonggo, wong Jawa Tengah ya Pak. Siap. Kalau pulang ke Magelang, silakan mampir. Nggih, insyaallah. Terima kasih. Kemudian ada Mas Anggriawan, ada? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Anggriawan, bisa dipanggil Awan. Asal dari Medan, Sumatera Utara. Dulu juga S1 di Universitas Sumatera Utara Medan.
kemudian bekerja sekarang di Dr. Sulaiman Al-Habib, Riyadh, Saudi Arabia. Ini berarti di mana posisinya, Mas? Sekarang lagi di Riyadh, Saudi Arabia, Bu. Mantap. Kemarin ceritanya gimana kok bisa daftar sekolah sambil tetap di Riyadh dan tidak kembali? Memang kemarin sudah direncanakan untuk kembali, kemudian karena kasus COVID, jadi sempat negaranya tutup, tidak ada penerbangan baik keluar ataupun masuk, jadinya belum bisa pulang. Jadinya kemarin juga udah konfirmasi dengan Bu Heni dan pihak-pihak dari UB. Nah, mereka bilang mungkinan nanti bakalan kuliahnya online, jadi nanti ketika sudah tidak online baru akan pulang. Dan direncanakan memang bulan 10 sudah pulang Ibu ke Indonesia, insya Allah. Amin. Jadi sekarang ini masih kerja atau sudah off, Mas? Masih kerja, Bu. Ya, mantap. Cari sangu yang banyak ya. Nah, ini kita luar biasa ya. Kita ternyata dipilih sama Allah untuk menjadi generasi yang merasakan. Mungkin sekian dekade lagi belum tentu ya anak-anak cucu yang merasakan begitu. Ya luar biasa memang ya perubahan yang terjadi. Nggih, semoga sehat selalu. Sehat ya Mas di sana? Sehat, alhamdulillah, amin, insya Allah, Bu. Masih bekerja di rumah sakit berarti sekarang atau bagaimana? Masih bekerja di rumah sakit. Nanti jam 3 sore. Ini masih jam 5 pagi. Ya. Di ruang apa Mas kerjanya? Di bagian critical care area, di subspesialisnya hemodialisis. Oke, mantap. USU ya, berarti lulusan USU ya? Ya, lulusan USU. Tahun berapa lulus Mas? Sarjana keperawatannya 2012, nurse-nya 2013. Berarti masih sempat diajar sama Bu Yesi Aryani? Iya, masih, Bu. Ya, itu sahabat saya dan beliau sudah wafat nih. Iya. Nggih, beliau sudah wafat karena sakit begitu. Luar biasa beliau itu ya, dedikasinya sempat ke Jepang juga begitu. Itu sahabat saya waktu di UI dulu. Ya, makasih Mas Angriawan, semoga bisa kembali ke Indonesia dengan lancar nantinya. Kemudian amin. Selanjutnya Bu Mbak Kristiani Herda, ada? Hadir Ibu. Oke, monggo. Ya baik, izin perkenalan Ibu. Nama Kristiani Herdaropi, D3-nya dari Poltekkes Kemenkes Jayapura, kemudian S1-nya dari Universitas Brawijaya, angkatan 2013. Dari 2013 masih ketemu saya ya Bu ya dulu ya. Profesinya masih dengan saya. Ya, selamat datang kembali Bu. Ya, sekarang masih di Jayapura ini? Iya. Oke, semoga sehat-sehat selalu. Terima kasih. Ya, kemudian ada Mbak Mita Widya Ningrum. Ada? Mana ini Mbak Mita? Oh ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Mita Widya Ningrum, Ibu dari Pontianak. S1 saya dulu di Universitas Tanjung Pura, tahun 2013 masuknya. Profesinya selesai 2019, sama masih di Universitas Tanjung Pura juga. Oke. Sekarang berarti posisi di Tanjung Pura ya Mbak? Sekarang saya belum kerja sih Bu. Oh, belum kerja. Jadi begitu selesai langsung, belum dapat kerjaan juga kemarin, langsung coba-coba masuk lagi. Alhamdulillah diterima. Ya, alhamdulillah, nanti habis ini insya Allah dimudahkan ya. Amin. Kemudian Mbak Mita sudah, Mas Lukmanul Hakim, ada? Oke, monggo. Perkenalkan, nama saya Lukmanul Hakim, dipanggilnya Lukman. Saya dari Jombang, S1-nya dari Unibu Jombang, sekarang bekerja di Unibu Jombang sekalian. Bekerja di mana, Mas? Unibu Jombang. Kemarin ada yang wafat, Pak Didi. Pak Didi Saudi. Iya.
Itu beliau gadar juga. Kami sempat kaget ya dapat berita duka tersebut. Penyian nggih, kena ya Mas, kena COVID nggih. Nggih. Iya. Cuma dirawat pertama di RSK Ibu, RSK Jombang, terus pindah di Karsa satu minggu udah nggak ada. Nggih. Ya, makanya semoga kita semua diberikan kesehatan ya Bapak Ibu ya. Sudah ya rasanya sudah tidak bisa berkata-kata lagi kecuali hanya ikhtiar dan tawakal nih. Ya, ini apalagi sekarang katanya akan ada gelombang 3 nih. Semoga kabeh sehat wae lah. Mas Lukman. Semoga nanti di Unip 2 ada gantinya berarti ya Pak Didik kan gadar sekarang. Berarti kan yang gadar sekarang jenengan ya. Ya, yang ambil S2 nggih. Semoga diberikan tempat yang terbaik beliaunya. Saya masih sangat ingat itu kalau dengan semua getsurnya, kalau nyapa, kalau ini gitu ya. Ya Allah gitu. Kita nggak pernah tahu umur kita sampai di mana. Oke, makasih Mas Lukman. Kemudian ada Mas Muhammad Ismail. Mas Muhammad Ismail ada? Ada Bu. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan saya Bu Muhammad Ismail dari Kabupaten Lombok Barat, NTB. Saat ini bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Patut Patuh Pacu Kabupaten Lombok Barat, Bu. Lombok Barat itu mana Mas? Mataram, Bu. Mataram. Mataram. Di bagian apa bekerjanya? Kebetulan saya di ruang ICU, Bu. Oke, mantap. Terima kasih, Mas. Kemudian ya Mbak Harti Ningsih ada? Mbak Harti Ningsih, monggo silakan. Hadir Ibu. Ya. Mohon izin perkenalkan, nama saya Harti Ningsih Ibu. Biasa dipanggil Hartin. Saya dari Sidoarjo. Saya sekarang di RSUD Sidoarjo. Saya lulusan S1 tahun 2000, sarjananya 2011, nurse-nya 2012 dari PPNI Mojokerto. Terima kasih. Di ruang apa Bu dinasnya? Di rawat inap Ibu. Rawat inap kelas 1. Terima kasih Bu Harti Ningsih. Kemudian ada Mbak Novita Dewi Kokmeksa. Ada? Iya Ibu, selamat pagi. Ibu, saya minta maaf pakai 2 device karena jaringan agak terganggu, jadi saya takut di laptopnya error. Saya pakai HP juga. Iya. Saya Novita Dewi Kokmesak, asal dari Kabupaten Sentani, Jayapura, Papua, Bu. Dinas di ruang apa, Mbak? Saya D3-nya di Poltekkes Jayapura, kemudian lanjut seleksi ahli jenjang 2013 di Brawijaya, Bu. Tamat 2016 nurse-nya. Ya, masih ketemu saya Mbak ya. Iya Ibu, ketemu Ibu. Selamat datang kembali. Oke, terima kasih. Kemudian terima kasih Bu. Sama-sama. Mas apa Mbaknya nih? Mas Tesar Nusi. Ada? Mas Tesar. Hadir Bu. Ya, monggo silakan. Ya, izin Bu. Nama saya Tesar Nusi, asal dari Manado. Saya lulusan dari Stikes Muhammadiyah Manado tahun 2017 dan saya sekarang bekerja di Stikes Muhammadiyah Manado. Oke, siap. Terima kasih. Deburan ombaknya itu membadamai itu. Rasanya pengen berenang. Makasih Mas Tesar. Kemudian ada Mas Yoga Hadi Narendra, ada? Mas Yoga, mana ini Mas Yoga? Belum bergabung rupanya. Ini ada yang belum saya panggil tadi, Mas Yusuf Hanafia kelihatannya sudah bergabung. Ada Mas Yusuf? Hadir Bu. Ya,
Silakan Mas, monggo. Perkenalkan Bu, nama saya Yusuf Hanafiah. Saya alumni Fakultas Keperawatan USU, tamatan tahun 2019 untuk sarjana dan 2020 untuk profesi nurse-nya, Bu. Sekarang bekerja di mana? Sekarang saya asisten dosen, Bu, di fakultas. Alhamdulillah. Adik tingkatnya Mas Angriawan berarti? Iya, Bu. Ya, nggih. Baik, terima kasih. Ini ada yang pakai ID-nya Mbak Cornelia Francisca, ini siapa ya? Di list saya, maksudnya jumlahnya berapa ini? Kelihatannya cuma 17. Tidak ada yang namanya Cornelia. Apa ada yang salah? Siang, Bu. Yeah. Oh, kayaknya Ya, salah room. Salah. Bu, kami dari salah room. peminatan komunitas, Bu, kan sebenarnya jam ini sudah mulai, tapi mungkin belum ada informasi dari Pak Andre untuk ruang Zoom-nya, jadi tadi saya sempat join ke ruang Zoom kelas biasa, Bu. Oh gitu. Ya. Oke, nggak apa-apa Bu. Makanya masalahnya saya 17 nggak ada namanya Bu Cornelia. Sebentar ini saya bertanya, link Zoom-nya ini bisa kita gunakan sampai jam berapa? Yang Gadar? Nanti khawatirnya. Kalau untuk hari ini, pagi ini jam 8 sampai 11.20 untuk kelas Gadar, Ibu. Kalau untuk peminatan yang lain, mohon konfirm ke Pak Andreas. Biasanya nanti dikasih link baru untuk breakout room seperti itu biasa. Ya. Baik, saya nggak lama kok ini. Ya, nggak apa-apa. Saya nyari, ada tadi satu lagi yang saya belum ketemu. Siapa ini yang tadi belum ketemu? Mas siapa? Mas Yoga nggih? Mas Yoga belum bergabung nggih? Oke, nggak apa-apa. Mas Yoga izin cuti sepertinya, Bu. Cuti apa, Pak? Beliaunya kan dari perawat di kepolisian, ternyata ada gitu. diklat. Jadi sepertinya beliau sudah mengajukan cuti karena harus mengikuti diklatnya itu. Oke, siap. Berarti memang tidak ada nggih untuk semester ini. Nggih, baik. Saya tulis berarti izin ya, bukan izin ya, nanti saya simpan izin aja absennya. Nggih, terima kasih semuanya. Saya sudah berkenalan dengan Bapak Ibu. Ini untuk Bu Cornelia tadi sudah keluar ya? Sudah keluar, nggih. Oke, Bapak Ibu semuanya, hari ini saya akan sedikit sharing tentang materi asuhan keperawatan, pengkajian pada asuhan keperawatan medikal ya. Bapak Ibu semua, saya yakin Bapak Ibu semua sudah advance ya, sudah bekerja, sudah lulus S1 begitu. Ini adalah bukan hal yang asing untuk dipelajari, nggih. Saya akan sedikit memberikan sharing. Sebentar, saya bukanya dulu. Saya mohon izin untuk share screen. Ya, apakah bisa terlihat Bapak Ibu semuanya? Bisa terlihat nggih? Oke, ini Bapak Ibu nanti bisa buka di VLM 2. Di sini saya sudah tautkan beberapa link nggih. Ini kok keluarnya satu. Yang di kuliah Gadar ini saya berikan textbook ya Bapak Ibu, nanti untuk monggo dipelajari. Di sini ada emergency nursing core curriculum. Jadi ini adalah materi wajib yang Bapak Ibu harus kuasai. Jadi kalau misalkan nanti Bapak Ibu ingin menjadi perawat emergency yang advance, di sini semuanya ada begitu nggih. Jadi nanti monggo silahkan dilihat di chapter tentang pengkajian medikal. Kemudian di situ saya juga berikan ada video ya. Jadi ada video tentang
initial assessment. Nah, nanti monggo untuk silahkan dilihat begitu. Ini fokus pada pengkajian gawat darurat. Coba saya share, bisa Panda ini. Dengan eng breaking kurang lebih selama 3 bulan. That they have breathing that is adequate to meet their ventilation needs. So first we want to consider, do they have spontaneous breathing? Are they able to breathe on? Hello, my name is Christy Holshouser, and I want to welcome you to this presentation of Emergency Department Nursing Initial Patient Assessment. Today we're going to talk about the specific assessment of the patient as they come into the emergency room and how we will work through that assessment from a head-to-toe perspective. There are 2 components to the emergency room assessment. There's a initial patient assessment. Today we're going to talk about of how we should approach the assessment. So the assessment is systematic and it's organized. Sebentar. Bapak Ibu, saya tidak akan memutarkan semua video full di sini karena kita juga untuk efektivitas langsung ya. Nanti monggo untuk silahkan video tersebut dilihat. Jadi ada tugas yang harus diselesaikan oleh Bapak Ibu semua. Sebentar, mohon maaf, saya kembali ke VLM tadi, VLM saya nutup ternyata. Oke, jadi di sini saya sudah berikan tadi ya buku tentang Emergency Nursing Core Curriculum, kemudian ada video tentang initial patient assessment. Kemudian ada juga buku SEHIS Emergency Nursing. Jadi buku core curriculum, kemudian buku SEHIS itu adalah buku wajibnya kita nih untuk Bapak Ibu bisa belajar. Nah, nanti tugasnya ada 3 ya, secara garis besar ada 3. Yang pertama, ini saya bukakan dahulu, yaitu yang pertama bisa dilihat nih Bapak Ibu, bisa dipersani. Ini adalah Bapak Ibu menyusun modul ya. Jadi menyusun modul itu sama dengan menyusun makalah lah, seperti makalah biasa. Jadi Bapak Ibu nanti menyusun bagaimana kita melakukan asuhan keperawatan dari pengkajian ya, sampai evaluasi pada kasus medikal. Nah, itu nanti ditulis di kertas A4, margin 33, Arial 11, pas 1,5, maksimal 15 halaman. Nah, nanti bisa dilihat dari 2 referensi utama tadi ya, dengan video dan bisa dengan melihat video yang lainnya. Kemudian ikuti aturan perusahaan ilmiah nggih. Kemudian Bapak Ibu nanti submit maksimal Senin tanggal 13 ya. 13/2021 jam 00 malam lah. Saya berikan waktu sampai segitu. Nah, nanti dari tugas kuliah ini kan sudah selesai tuh modulnya Bapak Ibu. Kemudian nanti Bapak Ibu buat tentang ini apa itu form pengajian. Nah, tadi setelah selesai membuat makalahnya, Bapak Ibu buat form. Kenapa saya meminta tugas ini? Karena Bapak Ibu sudah S2 ya. S2 itu capaian kompetensinya harusnya sudah bisa mengembangkan. Jadi bukan lagi melaksanakan ya. Harusnya sudah bisa mengembangkan. Kalau misalnya Bapak Ibu akan menarik form ini, mengembangkan form ini kepada pengkajian yang lebih khusus, misalnya pengkajian pada medikal anak atau misalkan pada lansia, begitu monggo dipersilahkan. Tetapi tetap menggunakan kaidah-kaidah form wajib ya untuk pengkajian kasus perawatan kadar medikal. Nah, nanti formulir ini harapannya Bapak Ibu bisa aplikasikan di tempat Bapak Ibu bekerja. Nah ya, nanti harapannya bisa menjadi oleh-oleh di tempat Bapak Ibu bekerja atau bisa untuk digunakan sebagai bahan pengajaran. Nah, setelah form itu selesai,
tugas berikutnya yang ketiga adalah Bapak Ibu membuat video simulasi pengkajian. Jadi pembuatan formulir dan pembuatan video ini nanti masuk di tugas praktikum ya. Nanti Bapak Ibu aplikasikan, kira-kira form yang sudah saya buat ini available nggak sih begitu. Nanti apa itu kelebihannya di mana, kekurangannya di mana. Kemudian dalam pembuatan video Bapak Ibu bisa menggunakan peralatan yang ada di sekitar Bapak Ibu, gadget, HP, monggo silahkan. Kemudian kalau perlu alat kesehatan bisa menggunakan yang dipunya, kalau tidak ya bisa dimodifikasi alat yang ada. Kalau misalnya membutuhkan apa itu pasien bisa menggunakan boneka atau orang coba. Orang coba ini bisa dari keluarga atau mahasiswa, monggo, tapi tetap harus di ini ya privasinya dilindungi. Nah, tugas ini nanti disubmit sama ya tanggal 13 September 2021. Kemudian satu lagi, ini belum saya tulis, yang ke-7 nanti adalah refleksi ya. Jadi bagaimana keefektifan form yang Bapak Ibu gunakan tadi. Kurangnya di mana, lebihnya di mana, apakah memungkinkan untuk diaplikasikan di rumah sakit atau di tempat pelayanan yang lainnya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Kira-kira sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Jadi secara garis besar ada 4 ya. Jadi membuat makalah, yang kedua membuat form, yang ketiga Bapak Ibu membuat video untuk mengaplikasikan form tersebut, dan yang keempat membuat refleksi. Refleksi mah nggak banyak ya, itu nanti bisa akan keluar sendiri dengan sendirinya. Untuk form maksimal 3 halaman, nggak usah banyak-banyak. Jadi Bapak Ibu bisa membayangkan, kira-kira kalau form ini saya gunakan di UGD, saya kedatangan pasien nih banyak misalnya ya. Sekarang gampangnya aja COVID nih. Lagi ada gelombang kedua misalnya, dia datang, bagaimana saya bisa melakukan asesmen ini dalam waktu yang efektif begitu. Dalam waktu yang tepat, cepat, dan tidak ada yang terlewat. Nah, jadi capaiannya kira-kira nanti seperti itu. Nggih. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nggih Bu, mohon izin untuk bertanya. Untuk tugas praktikum ini yang pembuatan video itu tugas mandiri atau kelompok nggih Bu? Kemudian untuk submitnya itu juga sama tanggal 13 semuanya itu nggih Bu? Iya, tugasnya individu Mbak, kan makalahnya individu tadi. Oh, nggih. Ya, jadi untuk pengkajian ini nanti individu semuanya. Kalau kelompok gimana, kan malah susah karena tempatnya kan sendiri-sendiri. Bapak Ibu tidak dalam satu tempat ya. Makanya enaknya adalah bikin sendiri. Sebenarnya kan ada ya, semuanya sudah ada, tinggal meramu begitu. Kemudian Bapak Ibu mendapatkan satu makalah, dibuat checklist begitu. Kemudian Bapak Ibu nanti bisa syuting, minta tolong mahasiswa atau minta tolong temannya begitu. 5 menit aja lah, 5 menit atau mungkin 10 menit. Ya. Begitu. Baik Bu, terima kasih. Ya, nanti yang tugas kuliah berarti submitnya di tadi folder kuliah, yang praktikum berarti di sini. Berarti nanti untuk submit yang praktikum ada 3 ya, form, kemudian video, ada tadi refleksi bagaimana kelebihan dan kekurangnya form ini, kemudian yang kalau kurang enggak apa-apa, kalau misalkan Bapak Ibu mengalami kekurangan, kurang enggak apa-apa, nanti apa sih yang harus dilakukan ke depannya, pengembangan apa yang dilakukan ke depannya begitu. Oke. Ya ini ada yang angkat tangan, Mbak Novita Dewi, monggo. Mbak Nura ini sudah, Mbak Novita, Raisen? Iya. Iya. Izin Ibu. Oke. Terkait untuk form pengkajian itu berarti form dari kayak formulir yang biasa di UGD berarti dari triase sampai asuhan keperawatan ya Bu? Gitu. Atau? Iya, checklistnya aja, enggak usah semuanya. Jadi yang Ibu kan tadi udah bikin makalah nih. Buatnya formnya dari makalahnya Ibu. Siap. Oke, jadi bikin makalah dulu, makanya bikin makalah dulu. Yang harus saya kaji kalau saya ketemu pasien medikal di gawat darurat itu di UGD apa sih begitu. Misalkan ada 11 poin, 1, 2, 3, 4, sampai 11. Itu setelah itu nanti Bapak Ibu bikin form. Mau di checklist, mau nanti tempatnya mau ditata bagaimana, pokoknya dia harus muat
sampai 2 atau 3 halaman begitu. Jadi nanti jadinya bagus, kira-kira bisa nih saya pakai nanti Bapak Ibu pulang bisa buat oleh-oleh yang di rumah. Saya dulu pernah waktu kuliah bikin tugas yang begini, barangkali nanti bisa digunakan. Nanti ketika Bapak Ibu ke rumah pulang, oh ternyata yang di rumah ada yang kurang, oh ternyata ada yang ini harus diperbaiki, ini harus tambah begitu, sehingga Bapak Ibu bisa memberikan masukan ya untuk mengembangkan di institusinya Bapak Ibu masing-masing. Begitu nggih Mbak Novita, Bu Novita? Ya. Baik Ibu, terima kasih. Ya. Gimana tanggal 13 tanggal 13 hari Senin kemepetan atau mau mepet sampai hari Selasa tanggal 14? Iya Bu. Boleh, kalau misalkan kurang ini mau ini ya izin kita lihat silakan. Nanti saya extend lagi sampai sampai 14. Yang agak lama membuat makalahnya. Kalau sudah makalahnya jadi cepat insya Allah ya. Makalahnya jadi cepat. Sebentar, coba sih saya carikan contohnya form. Sebentar. Pasien assessment. Sebentar ya, coba saya carikan. Emergency form. Oke, saya izin share screen. Misal mana ya, satu kayak gini. Nah, ini misalnya. Bisa dilihat Bapak Ibu. Nah, misalnya Bapak Ibu buat seperti ini. Work safe ya, ini pasien assessment, occupational first aid misal. Jadi nanti mau ditata kecil-kecil, mau di kemana arahnya, mau ditaruh di mana, Bapak Ibu bisa menata layoutnya sedemikian rupa. Oke. Sesuai dengan apa yang Bapak Ibu buat. Oke. Ada pertanyaan lagi? Bisa dipahami? Saya extend nanti tugasnya sampai submitnya sampai 14.00. Bisa ya? Insya Allah mudah ini, Bapak Ibu sudah advance semua pengkajian dan sebagainya, cuma tinggal menuangkan dalam sebuah tulisan. Begitu ya, nanti semuanya bisa dilihat di PLM 2. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Bisa saya akhiri Bapak Ibu? Bisa nggih? Baik. Ngapunten Bu. Iya, monggo. Maaf mau bertanya untuk yang formnya itu, misalkan kita di IGD Bu, misalkan kita mau membuat form yang sesuai dengan di IGD kita, kemudian kita pinginnya apa, ditambahin apa sesuai dengan yang kita mau, begitu boleh nggih Bu? Boleh. Pokoknya gunakan referensi-referensi tadi. Jadi ya misalkan, nah ini malah sangat bagus sekali ya, misalkan Bapak Ibu di UID sudah ada, Bu ini kurang mau saya tambahin, enggak apa-apa. Nah itu Bapak Ibu ambil, kemudian nanti Bapak Ibu bikin makalah itu yang ideal, kemudian yang di UGD itu tambahkan, perbaiki dengan yang tadi Bapak Ibu sudah bikin yang seideal mungkin tadi. Akhirnya kan bermanfaat toh. Nah, akhirnya nanti bisa ngomong nih sama karunya, Pak, saya kemarin ada tugas nih pembuatan form pengkajian medikal. Kalau misalnya ini yang punya kita nih kurang nih di sini. Saya sudah bikin formatnya, saya sudah bikin draftnya. Diajukan aja ke komite pelayanan. Kalau misalnya nanti di ACC malah bagus gitu.
Jadi tambah bisa memperbaiki yang di rumah. Nanti syukur-syukur loh Mbak, ini kok hanya medical sekalian ya traumanya dibikin. Jadi memang sepertinya harusnya untuk yang pempengajian itu trauma sendiri, medical sendiri itu lebih enak kayaknya. Tapi masalahnya nanti habis itu dimarahin sama wadir bagian umum dan keuangan pengadaan karena kertasnya habis ini Bu, Ibu boros. Gini Bu. Ya, Terima kasih. Makanya maksimal 3 begitu ya. Kalau misalkan Bu. nanti traumanya mau dibikin enggak apa-apa, nanti barangkali nanti di Paksur tugas trauma juga seperti itu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ibu, Salam, monggo. mau bertanya gitu kan. Ini tadi untuk tugasnya makalah, saya lihat mana. Untuk makalahnya itu tentang apa ya? Apakah ada sesuai kasus yang ditulis tadi gitu kan, dipilih atau bagaimana ya Ibu ya? Jangan sesuai kasus. Sebentar ini nggak punya gambaran ya. Sebentar, tak carikan gambarnya. Jangan kita mengikuti kasusnya. Kita form ini harus bisa berdiri sendiri apabila kita untuk mengkaji yang lain. Jadi jangan dibalik Bapak Ibu ya. Jangan dibalik. Jadi kita sebentar tak carikan contoh. Ibu izin sambil berkomentar. Ya, boleh, ya, monggo. Nah, kalau di pemahaman saya itu kita kayak bikin standar umum untuk medicalnya itu, untuk formnya umum gitu ya. Jadi begitu nanti ada pasien masuk, kita tinggal misalnya checklistnya, keluhan dan lain sebagainya sampai dengan pemeriksaan fisik misalnya. Nah itu untuk pasien apa saja bisa, khususnya untuk pasien medikal itu aja Bu ya. Maksudnya begitu Bu ya? Iya betul, maksud saya begitu Bapak. Jadi bukan laporan kasus gitu ya? Bukan. Terus betul. Jadi kita bikin form standarnya seperti apa. Tapi dimulainya dari makalah. Kan kita harus tahu teorinya dulu. Mungkin nih harus ada apa-apa begitu nggih. Baru nanti kemudian lanjut yang bikin formnya. Sebentar, saya kemarin punya yang bagus itu di mana ya? Tak carikan, tak buat contoh. Jadi kalau di Gadar kita pakai ABC ya Bu, ABC dulu, ABC, pendekatannya ABC nggih, itu yang apa? Yang utama itu harus itu pendekatan. Makanya buku SEHIS dan core kurikulum tadi dipersani dulu, nanti dibaca dulu, lihat ya dulu, nanti biar punya gambaran. Keperawatan model. Sebentar, kemarin ada yang bagus itu mana ya, tak liatin. Nah, ini misalnya asuhan keperawatan gawat darurat fokus pada kasus medikal ya. Jadi dari data pasien ada primary survei. Primary itu kan menggunakannya sampel ya, sampel. Kemudian dia fokus ke ABC, ABCD. Mulai nih dia dari sini misalnya. Dia RW itu apa? Subjektif, objektif, breathing-nya apa ya? Breathing-nya apa? Ini di sini etiologi diagnosa, dia langsung ke diagnosanya, langsung ke data etiologi diagnosa. Sirkulasi dia masalahnya di mana? Ya, kemudian secondary survei, pemeriksaan diagnostik. Ini untuk diagnosanya. Nah, ini dia pakai model yang begini. Nah, dia pakai model yang begini.
Oke, ada lagi yang dia bikin deskriptifnya semuanya langsung deskriptif misalnya. Ini nih, misalnya dia langsung bikinnya deskriptif. Konsep pengajian dasar gawat darurat primary survei, dia cerita nih langsung primary survei apa, pengajian RW breathing, kemudian pengajian disabilitas, exposure ya, secondary surveinya dari apa, ini ya, kemudian PGRST, fokus assessment, pemeriksaan diagnostik. Dia baru ngomong diagnosisnya terpisah, diagnosa keperawatannya terpisah misalkan. Gini, kemudian dia ngomong intervensinya begini, pakai nada niknok boleh, ya. Diagnosa yang sering muncul di gawat darurat apa. Kemudian ini implementasi dan evaluasi. Ini penutup, kesimpulan dan saran, ya. Nah ini dia menambahkan sekian banyak, bagus ini, sekian banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya banyak. Mau nambah referensi yang lainnya boleh, silahkan. Oke. Kemudian punya gambaran ya? Bisa ya, bisa dipahami? Bisa, insya Allah. Bapak Ibu sudah bisa semua, sudah advance semua ini. Insya Allah Ibu. Ya, ya. Cuma memang. Kenapa? Mau bertanya. Jadi ini untuk 2 mata kuliah sekalian, Bu ya? Dengan praktikumnya, iya. Dengan praktikumnya, ya. Ya, jadi nanti. Tapi di uploadnya di semua, yang di Gadel Dasar semua. Iya, ada tempatnya masing-masing tadi Pak, yang kuliah sendiri. Sebentar, saya cek lagi coba ya. Bentar. Karena yang di praktikum belum ada anunya. Oh, ada rumahnya sendiri. Sebentar. Ada rumahnya. Oh, ada rumahnya sendiri. Nanti saya geser berarti Pak. Sebentar. Ya, makanya saya nyari kemarin Pak Sur. Sebentar. Iya, nanti saya pindahnya Pak di rumahnya praktikum. Sebentar, saya pindahnya. Makanya saya tadi agak ini, ada rumahnya nggak ya, dasar keperawatan gawat darurat ini dan progres dasar keperawatan. Oh iya, ini ada rumahnya sendiri. Ya nanti yang praktikum saya pindah ke sini, ke yang sini nggih, ke VLM yang sini. Insya Allah nanti saya berbaikilah hari ini. Oh iya ini, nah betul. Nggih, saya pindah di sini. Terima kasih sudah diingatkan. Nggih, saya pindah Pak. Nggih, siap. Jadi praktikumnya membuat pengembangan model pengkajian, ya. Sampun, Bapak Ibu? Bisa nggak ya? Punya gambaran? Insya Allah bisa. Harus saatnya sudah mengembangkan ini, bukan lagi menghafal. Kalau kemarin S1, pengkajian mata ini dan sebagainya. Saya punya pengkajian agak lengkap, tapi gimana caranya ya? Filenya agak besar juga. Nanti saya kirim deh, insya Allah. Jadi bukan saatnya menghafal, Bapak Ibu sudah, tetapi sekarang harus berpikir begini, bagaimana caranya ada pasien datang di UGD, saya cepat mengkaji masalah data SO dan data O-nya cepat ketemu, intervensi keperawatannya bisa segera saya berikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, tetapi nggak ada yang ketinggalan. Nah, sekarang sudah mulai mikir saatnya pengembangan manajerialnya bagaimana begitu ya. Ini calon-calon kepala UGD semua ini. Kalau di rumah saya calon kepala UGD yang akan datang, kalau di kampus calon kadep gadar. Nggih. Gitu nggih Bapak Ibu, saya tidak berlama-lama, cukup 1 jam saja. Hemat kuota karena yang lainnya masih banyak. Saya yakin Bapak Ibu yang kuliah sinkron, asinkron juga masih banyak. Jadi kita memang dibatasi nggih, dari kampus itu tidak semua mata kuliah harus tatap muka Bapak Ibu ya. Jadi kita dibatasi hanya berapa persen begitu. Karena memang harus mempertimbangkan segalanya. Monggo silakan dikerjakan. Selamat mengerjakan, jaga diri baik-baik ya. Tetap protokol kesehatan meskipun kelihatannya sekarang kasusnya juga sudah agak melandai, tapi tidak membuat kita lalai begitu nggih. Semoga kita bisa segera bertemu, bertatap muka secara langsung. Ya, jadi yang mahasiswa tahun baru maba yang tahun kemarin tuh mereka sudah 2 tahun juga nggak pernah ketemu temennya. Jadi ketemunya ya hanya begini. Begitu. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu. Saya rasa itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada yang tidak berkenan. Nanti kalau misalnya
ada yang mau ditanyakan, saya buatkan room diskusinya ya. Terima kasih. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Ya. Sudah mulai.